Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di belajar Excel. Untuk kali ini saya menanggapi dari komentar Septiani di Facebook yang mengirimkan tentang bagaimana sih cara memasukkan data berdasar satu kriteria. Seperti di sini. Di sini adalah satu value, datanya adalah di sini. Ini sama dengan juga yang di sini, value-nya ini adalah datanya. Nah, ini adalah datanya. Jika kita membuat rumus VLOOKUP index X, maka value-nya akan berdasarkan ini dan hasilnya maka akan sama dengan yang ini. Jika VLOOKUP secara value berturut di bawah, maka menghasilkan NA karena value-nya adalah kosong. Jadi untuk mengambil data yang di sini berdasar satu value di sini, bagaimana rumusnya? Maka dari itu kita untuk mengambil data, kita mengambil persamaan dulu, membuat tabel bantu di sini. Jika di sini adalah data, maka di sini adalah 1. Jika tidak ada data, maka di sini adalah kosong. Terus kita buat kolom bantu kedua. Kolom bantu kedua sama persamaannya juga sama persis. Persamaannya yaitu jika di sini tidak kosong, maka A. Jika di sini kosong, maka kosong. Sebenarnya kan fungsinya gitu ini kan. Ya, cuman saya tambah dengan jika D3 tidak kosong, maka A. Jika kosong, maka A dan CONIF A2, A3 sama dengan 1. Dari rumus demikian kita bisa simpulkan bahwa A di sini ada A1 di sini mengambil perhitungan dari jika di sini 1. Kita lihat lagi ya. CONIF A2, A3 dari 1. Tadi kita mengambil ring di sini A2 sampai A3. Cuman nggak semua ya, cuma sampai di sini saja. Karena apa? Kita mengambil di atas nilai 1 untuk menghitung jumlah 1 sendiri. Nanti fungsinya 1 ini sebenarnya kalau dibuat A juga bisa, tapi untuk memfungsikan dari pertambahan row di sini, pertambahan nilai. Misalnya di sini adalah belakangnya 33, maka di sini kan 34. Dari mana? Itu ya dari CONIF tadi. CONIF yang ini. Ya. Nah, dari yang ini. Ini kan rupanya if n D3 tidak kosong dan D3 tidak kosong maka 1 ya kan. Kalau di sini rumusnya karena belakangnya ada CONIF, ini menyatakan bahwa jika di sini A, maka rumusnya ada berlaku A sendiri. Jika di sini kosong, maka kosong. Jika tidak, maka A. Sedangkan di sini mengambil rumus dari di sini kosong. Jika di sini tidak kosong, A, dan jika kosong maka A plus CONIF sama dengan 1. Mengambil di sini. Cuman tidak dari sini, cuman dari atasnya. Jika di sini menghitung CONIF-nya kan di sini ada 1. Di sini ada 1, jadi 2 kan. Kalau di sini kan cuma 1. Jadi pertambahannya mengambil dari CONIF row itu sendiri, di atas row maksudnya. Kalau sejajar dengan row atau di bawah maka menghitungkan 2. Kalau di atasnya 1. Jadi kalau kita rumus itu kita salin terus tarik ke bawah, maka row itu akan bergeser satu-satu menurut
salinan banyak data di situ. Misalkan gini kita ubah, maaf ini error, salah, maaf. Ini mengambil rumus dari invoice, nilai ini sendiri. Jika di sini invoice tidak menyatakan kalimat invoice pada S7, maka di sini adalah data. Ya, kita bentar. Nah, ini kan gitu. Jika F7 tidak kosong, jika F7 bukan invoice maka kosong. Di sini kan ada invoice. Nah, dan jika SD3 di sini adalah ini ya. Jika di sini maaf perhitungan rumus salah ini. Jika di sini invoice maka di sini adalah data. Ini kan pernyataannya jika F7 bukan invoice maka kosong kan. Dan jika tidak itu maksudnya jika di sini adalah invoice maka D3 plus CONIF B2 sampai B5 adalah A. Kita mengambil jumlah di sini. Jumlah dari A sendiri kan di sini kalau dihitung dari sini kan cuma 1, maka ini ditambah jumlah dari A di sini sama dengan 1 jumlahnya kan. Jika 1 maka di sini tambah 1, tambahnya dari sini D3 kan. Ini kembali ya. Kembali kan D3 plus CONIF B2 B5 sama dengan A. Sini A nya kan 1 dari sini kan. Ini kan jika 33 maka tambah 1 34. Kenapa kolom bantu harus 2? Di samping di sini adalah fungsinya untuk penjumlahan. Jika kita mengambil persamaan dari jumlah di sini dengan misalnya di sini ada rumus yang menyatakan jumlah di sini dan di sini ada rumus menyatakan jumlah sama dengan di sini, CONIF sama dengan, maka terjadi rumus melingkar. Pasti rumus melingkar itu ya, intinya rumus melingkar itu jika kita buat dari penjumlahan di sini total di sini maka hasilnya tidak valid. Excel akan istilahnya apa ya, salah perhitungan di Excel sendiri. Hati-hati dengan rumus melingkar. Ya, jadi itu kita buat nomor urut sesuai dengan CONIF. Kemudian kita memfungsikan nilai 1 di sini. Dari tadi kan ini fungsinya dari CONIF di sini kan. Sini. Sekarang kita memfungsikan pernyataan jika di sini tidak kosong maka 1 gitu kan persamaannya. Cuman ini mengambil dari 2 kriteria, dari if and D3 tidak kosong maka kosong. Jika G3 tidak kosong, if jika D3 tidak kosong dan G3 tidak kosong maka 1. Ini kan tidak kosong dan ini mengambil dari mana tadi? G3 itu di sini. Kenapa harus G3? Sebetulnya nggak harus di sini sih. Cuman kita pembuatan nota di sini yang banyak kemungkinan ada datanya adalah ini nomor invoice kan tidak boleh kosong dalam pembuatan nota. Kalau di sini kan kosong karena ini bukan bagian dari data ya, bagian sih tapi formasi dari nota sendiri kan ini diurutkan dari invoice. Kita membuat sebuah tabel dulu baru kita referensikan. Nah, ya.
sini fungsinya satu adalah untuk membuat A ini menjadi sama dengan bawahnya. Ya. Nah, bawahnya ini kan rumusnya if D3 tidak kosong maka A, jika tidak maka A plus conif. Ini conif kan menyatakan di sini adalah satu, mengambil dari range ini yang ini sendiri. Ya mengambil yang merah itu dari situ kan conifnya. Sekarang kan sudah jadi dari pernyataan, jika tidak ada data pertama rumusnya, jika di sini tidak ada data maka A, jika di sini ada data maka A, jika tidak maka kosong. Sebenarnya rumusnya ini kan kosong sebetulnya, cuman di sini divariasikan agar row ini menjadi sama berdasar jumlah di sini, sel di sini tidak kosong. Ya, maka kita beri kolom bantu lagi dengan rumus jika B3 sama dengan A maka A dan conif, maka A dan jumlah ini di sini kan A, jadi kalau dibuat rumus seperti ini maka A menjadi A1. Jika tidak maka A dan conif sama juga, kan di sini kan menghasilkan A1 juga sama dengan di sini. Dari persamaan ini kita bisa ambil agregat. Misalkan kita mencari data dari nilai invoice yang ini kan ya, invoice yang ini, maka rumusnya adalah agregat persamaan range di sini, terus kita buat value di sini, misalkan di sini adalah A1. Nah, di sini misalkan ada, jadi agregat itu mencari persamaan di sini jika value ada di sini, maka agregat akan menyaring rumus ini. Dan rumus ini kalau ditarik lurus ke kanan maka menghasilkan data itu sendiri, ya kan. Penggambarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini seperti ini. 1003 ini kalau kita di sini artikan adalah A1 tadi. Cuman kita bisa membuat seperti validasi data dari data unik di sini. Jika di sini di range ini sama dengan, terutama di range utama ya, di range utama di sini sama dengan ini, maka akan menghasilkan data di sini ya, berdasar value-nya adalah di sini. Dan untuk mengambil salah satu value di sini kita dapat merumuskan sebagai berikut. Nah, ini indeks dari agregat yang ada di sini, dan misal kita menulis di sini 1005, jika di sini adalah data dari nota 1005, data dari 10.005 maksud saya, 10.005, maka di sini akan menghasilkan data dari ini adalah yang ini. Nah, dari mana? Apakah langsung dari sini? Tidak. Ini mengambil persamaan dari range di sini. Jadi agregat menyatakan range ini sama dengan yang ini tadi. Misalkan di sini adalah A1. Aduh. Nah, di sini A1. A1.
ya kan, di sini sama A1, maka ambil dari data di sini yang berbasis A1 dan ketemukan yang ini, ya, yang ini kan. Dengan begitu di sini juga sama, mengambil dari ring A1 yang menyatakan A1. Nah, kalau kita rumuskan di sini 1005 adalah range dari perwakilan dari range A1, maka rumus agregat akan memfilter data di sini yang lurus dengan 10.005, maka akan menghasilkan A1, dan A1 tersebut akan kita jadikan agregat nomor urut di sini. Dengan begitu ketemu datanya berdasarkan nomor urut, agregat menemukan nomor urut dari data A1, yaitu mulai dari nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 6. Untuk mengindeks, maka kita masukkan rumus indeks di sini juga. Indeks ini kan sama dengan juga indeks, ya. Indeks S1 S34, maka akan mengindeks di sini ring di sini yang mempunyai nilai A1. Nah, sama kan, begitu tadi. Misalkan di sini kita buat 1003, di sini 1003 gak ada kan. Misalkan di sini kita buat kembali ke data pertama sebelum saya edit 10.003 enter. Nah, di sini kan akan menghasilkan ini berdasarkan nomor urut 3 sampai 6. Kita cek di sini 1003 itu datanya meliputi mana saja. Nah, kan ini kan. Jika kita mengambil dari sini data di sini, nah di sini tuh, di sini, maka kita cari dari 1005. Invoice-nya kan nomor 1005, kita tulis di sini 10.005, maaf 10.005, maka di sini akan menghasilkan data bersamaan di sini. Kita lihat dengan pengecekannya dengan nomor urut dari agregat tersendiri. Nah, ini kan 21 sampai 34. Kita cek di sini berdasarkan row offset di sini. Nomor 21 sampai 34. Nah, di sini. Ya kan. Ini sebetulnya datanya penyaringannya di sini. Maka di sini adalah gantian dari ini, ya. Nah, ini kan dengan begini kan kita mudah mencari data berdasarkan satu value. Kalau buat rumus tunggal kan tidak bisa. Oke, terima kasih. Semoga saja paham dengan tutorial yang saya berikan, terutama untuk Mbak Septiani ya. Entah itu di mana, cuman kirimi saya lewat WA gitu. Tolong bantu Mas, bagaimana caranya menemukan data dari satu kriteria. Nah, di sini saya kebetulan mempunyai formasi kolom yang sama, tapi tujuannya juga sama. Formasi mungkin agak berbeda dikit ya, tapi tujuannya adalah mencari data berdasarkan satu kriteria. Ya, oke, cukup dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.